Malam itu angin dingin menyapu lembut permukaan Ranupani, membuat Sigit dan 3 temannya, ada Andi, Didi, dan Wahyu, mengeratkan jaket mereka. Mereka baru saja tiba setelah perjalanan panjang dari kota. Desa kecil di kaki Gunung Semeru itu menjadi tempat mereka bermalam sebelum memulai pendakian esok hari. Setelah tenda didirikan di dekat danau, mereka menuju ke warung kecil untuk menikmati kopi panas. Di sana, mereka mendapati seorang pria sedang duduk sendirian di sudut ruangan. Pria itu mengenakan jaket lusuh dan topi lebar yang menutupi sebagian wajahnya. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, namun matanya tajam memperhatikan setiap gerak mereka. Kalian lihat pria itu nggak? Bisik Andi sambil mengarahkan dagunya ke pria tersebut. Iya, emang kenapa? Balas Sigit dengan pelan. Gak tahu, auranya agak aneh gitu, gumam Andi. Sementara Didi dan Wahyu hanya mengangguk setuju. Mereka melanjutkan obrolan tentang jalur pendakian esok hari, berusaha mengabaikan pria itu. Namun, tidak lama pria tersebut berdiri dan mendekati meja mereka. Kalian mau mendaki besok? Tanyanya dengan suara serak tanpa basa-basi. Sigit terkejut, namun ia mengangguk. Iya mas, kami rencana mau ke Ranukumbolo dulu. Pria itu mengangguk pelan. Kalau kalian gak keberatan, aku bisa ikut. Aku juga mau ke sana, tapi jalurnya sering berubah karena kabut. Keempatnya saling pandang, ragu. Namun, Wahyu yang lebih santai segera menjawab. Boleh sih, tambahan temen juga gak ada masalah kan? Namaku Arman, ujar pria itu dengan singkat sebelum kembali ke mejanya tanpa menunggu persetujuan lebih lanjut. Malam itu, mereka kembali ke tenda dengan perasaan campur aduk. Arman memutuskan untuk mendirikan tendanya tidak jauh dari mereka. Pria itu terlihat tenang. Ada sesuatu tentangnya yang membuat suasana terasa tidak nyaman. Saat malam semakin larut, Sigit terbangun karena suara langkah di luar tenda. Dia membuka celah tenda perlahan dan melihat Arman sedang berdiri membelakanginya, menghadap danau. Sosoknya tampak diam, tidak bergerak sama sekali. Andi, Di, bangun Di, bisik Sigit mengguncang temannya. Andi mengercap, masih setengah sadar. Kenapa? Arman, dia di luar menghadap danau, tapi dari tadi kok dia nggak ada gerak ya? Jawab Sigit, suaranya gemetar. Andi mengintip dari celah tenda. Oh, mungkin dia cuma mau nikmati pemandangan. Udahlah, jangan mikir aneh-aneh, ucapnya meski wajahnya menyiratkan keraguan. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Sepanjang malam, Sigit terus mendengar suara langkah di sekitar tenda mereka, seperti seseorang yang berjalan mondar-mandir. Setiap kali dia mencoba mengintip, dia hanya melihat bayangan kabur di antara kabut. Pagi harinya, ketika mereka berkemas, Arman sudah siap dengan tas di punggungnya. Gimana? Kita mau jalan sekarang? Tanyanya dengan singkat, seolah-olah tidak ada yang aneh terjadi semalam. Meskipun rasa cemas masih menggelayut, mereka sepakat untuk memulai pendakian bersama. Namun, dalam hati Sigit merasa ada sesuatu yang salah tentang pria itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi perlahan membentuk firasat buruk. Pagi itu kabut masih menggantung di sekitar Ranupani saat Sigit dan teman-temannya bersiap memulai pendakian. Arman sudah berdiri tidak jauh dari mereka, mengenakan jaket lusuhnya dan tas yang tampak tua di punggung. Dia melangkah mendekat dengan ekspresi datar, namun ada nada ramah di dalam suaranya. Gimana? Kalian semua udah pada siap? Tanyanya. Andi mengangguk sambil tersenyum tipis.
mencoba mengusir kegelisahan yang masih tersisa dari malam sebelumnya. Iya mas, bentar lagi kita ke pos pendaftaran. Kamu sudah biasa mendaki di sini kan? Arman hanya mengangguk. Setelah berkemas, mereka berjalan bersama menuju ke pos pendakian untuk mendaftarkan diri. Sepanjang jalan, Arman lebih banyak diam, sesekali melirik ke arah Sigit yang merasa sedikit canggung. Namun, Wahyu yang dikenal santai mencoba mencairkan suasana dengan obrolan ringan. Sampai di pos, petugas yang duduk di balik meja menyambut mereka. Selamat pagi, mau kemana tujuan kalian? Ke Kalimati pak. Jawab Didi dengan penuh semangat. Dia menyerahkan kartu identitasnya untuk didata. Petugas itu membaca catatan nama yang ditulis oleh Didi satu persatu. 5 orang ya? Sigit, Andi, Didi, Wahyu, dan Arman. Dia melirik ke arah mereka sambil menghitung jari. Duh, tapi yang saya lihat di sini kok cuman ada 4. Mana yang satu lagi? Sigit tertegun sejenak. Kami berlima pak, itu Arman. Ujarnya sambil menunjuk ke arah Arman yang berdiri agak jauh di belakang mereka. Namun, wajah petugas berubah bingung. Arman? Siapa? Saya cuma lihat kalian berempat sejak tadi. Andi dan Didi ikut memandang ke arah Arman yang tetap berdiri di sana tanpa ekspresi, seolah tidak peduli dengan percakapan tersebut. Dia di sana pak, itu yang pakai jaket hitam. Jelas Andi dengan nada bingung. Petugas mengeritkan dahi. Maaf mas, tapi di sini cuma ada kalian berempat, nggak ada orang lain. Wahyu yang mulai merasa tidak nyaman mencoba bercanda untuk meringankan suasana. Mungkin bapak belum ngopi nih, jadi kurang fokus. Ujarnya sambil tertawa kecil. Tapi candaannya tidak mengubah ekspresi serius petugas. Udahlah, kita lanjut aja, ujar Sigit, mencoba mengakhiri situasi yang canggung itu. Dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanya kesalahpahaman. Setelah selesai mendaftar, mereka mulai melangkah menuju jalur pendakian. Arman mengikuti di belakang mereka tanpa sepatah kata. Namun, dalam hati, Sigit merasa ada yang ganjil. Bagaimana mungkin petugas pos tidak melihat Arman? Apakah benar ada sesuatu yang salah? Atau hanya imajinasi mereka semata? Saat mereka berjalan semakin jauh meninggalkan pos, rasa dingin yang menusuk tubuh tampak seolah memeluk mereka lebih erat. Meski sinar matahari mulai muncul di balik kabut, suasana tetap terasa berat. Arman yang biasanya pendiam tiba-tiba berbicara. Kenapa? Kalian merasa ada yang aneh? Pertanyaan itu menghentikan langkah mereka sejenak. Sigit menatap pria itu, mencoba mencari petunjuk di balik wajahnya yang datar. Aneh gimana maksudnya? Tanya Sigit. Arman tidak menjawab, hanya tersenyum tipis sebelum melanjutkan langkahnya. Sigit bergidik. Di tengah keheningan itu, suara langkah mereka terdengar semakin jelas, seperti ada yang mengikuti di belakang. Namun, saat mereka menoleh, tidak ada apa-apa selain jalan setapak yang tertutup kabut. Sore hari mereka berlima akhirnya sampai di Ranukumbolo. Keindahan danau yang dikelilingi bukit hijau dengan permukaan airnya yang tenang langsung menyihir mereka. Matahari perlahan tenggelam mewarnai langit dengan semburat oranye yang memantul di permukaan danau. Gila, ini sih keren banget, gumam Didi sambil menghela nafas panjang. Setelah perjalanan tadi, akhirnya kita sampai juga ya. Tambah Wahyu menjatuhkan tas ranselnya ke tanah. Mereka segera memilih lokasi untuk mendirikan tenda, tidak jauh dari tepi danau. Sementara yang lain sibuk memasak tenda,
Arman duduk di sebelah batu besar, memandangi danau dengan tatapan kosong. Tidak ada yang berani mengusiknya. Malam tiba dengan cepat. Angin dingin mulai menusuk, membuat mereka meringkuk di dekat api unggun kecil yang mereka buat. Arman masih diam, duduk agak jauh dari lingkaran mereka. Wahyu mencoba mencairkan suasana. Mas Arman, kamu gak kedinginan duduk di situ? Gabung sini biar anget. Ajaknya. Arman menoleh perlahan. Wajahnya samar tertimpa cahaya api unggun. Aku lebih suka di sini. Jawabnya pendek. Didi menyikut Sigit. Kok dia makin aneh ya? Dari tadi dia diem aja loh. Sigit hanya mengangguk. Perasaan tidak nyaman yang sejak tadi membelenggu mulai tumbuh menjadi rasa takut. Saat malam semakin larut, suasana semakin ganjil. Mereka mendengar suara-suara aneh dari arah danau, seperti langkah kaki di atas air. Namun, tidak ada satupun yang berani memastikan. Andi yang biasanya tenang akhirnya angkat bicara. Ini udah gak bener. Arman tadi ngomong apa waktu di jalan, Git? Dia bilang kita ngerasa ada yang aneh kan? Sigit mengangguk pelan. Aku gak ngerti sih, tapi sejak di pos pendaftaran, aku udah ngerasa ada yang gak beres. Dari tempat duduk, Arman tiba-tiba berkata dengan suara yang lebih dalam dari biasanya. Kalian takut? Mereka semua terdiam. Wahyu yang biasanya paling santai mencoba melontarkan candaan untuk mengusir suasana tegang. Ya enggak lah, tapi kayaknya kamu seneng banget bikin kita deg-degan, Man. Arman berdiri perlahan. Tubuhnya terlihat lebih tinggi dari biasanya. Bayangan tubuhnya menjulang aneh di belakangnya karena cahaya api unggun. Takut itu wajar, apalagi di tempat seperti ini, katanya. Didi menelan ludah. Maksudmu apa? Tanyanya dengan suara bergetar. Arman tersenyum samar, namun senyum itu tidak memberikan rasa tenang. Ranukumbolo adalah tempat yang indah, tapi kadang keindahan menyembunyikan sesuatu, kata Arman. Tanpa menjelaskan lebih jauh, dia berjalan menuju danau dan menghilang di kegelapan kabut. Sigit dan teman-temannya saling pandang, tidak ada yang berani mengejar. Kalian sadar nggak? Dari tadi dia nggak pernah makan dan nggak pernah minum juga, bisik Andi dengan suara gemetar. Malam itu mereka mencoba tidur di tenda, namun rasa takut membuat mereka tetap terjaga. Didi yang akhirnya tidak tahan, dia mengintip dari celah tendanya. Dia melihat sesuatu di dekat danau, yaitu sosok Arman sedang berdiri diam menghadap air dengan tangan terentang. Sigit, bisiknya dengan panik. Sigit yang mendengar itu langsung merangkak keluar. Ada apa? Tuh lihat, dia lagi di danau. Kayak gak normal, jawab Didi, wajahnya pucat. Ketika Sigit mengintip, Arman sudah tidak ada di sana. Hanya ada kabut tebal yang melayang di atas air. Mungkin kamu cuma salah lihat, ucap Sigit, meski dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Namun, malam itu belum berakhir. Saat mereka hampir tertidur, tenda mereka bergoyang perlahan. Suara langkah kaki terdengar di luar, mengelilingi tenda mereka. Wahyu yang terbangun, dia memegang pisau lipatnya dengan gemetar. Kalian dengar itu kan? Bisiknya. Tidak ada yang menjawab. Semuanya hanya bisa menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Udara Ranukumbolo semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Dalam keheningan malam itu, hanya suara gesekan tenda yang dimainkan angin terdengar samar.
Didi yang merasa mual karena kedinginan dan ingin buang air kecil. Dia terbangun dari tidurnya. Dengan kantung tidur masih melilit tubuhnya, dia merangkak keluar dari tenda. Suasana gelap dan sepi, hanya diterangi cahaya rembulan yang memantul di permukaan danau. Ketika ia melangkah menjauh dari tenda, dia melihat sosok Arman sedang duduk di atas batu besar di tepi danau, sama seperti sebelumnya. Namun, kali ini ada yang berbeda. Arman tidak tampak seperti seorang yang sedang menikmati keindahan malam. Tubuhnya terlihat kaku, hampir seperti patung. Sigit merasa ragu untuk menghampirinya, tapi rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutannya. Arman? Mas Arman? Panggil Sigit dengan suara pelan. Sosok itu menoleh perlahan, namun tatapan matanya tidak seperti manusia. Mereka berkilauan seperti cahaya, seperti kosong namun menembus. Belum tidur, Mas? Tanya Sigit, berusaha terdengar santai meski jantungnya berdegup kencang. Arman tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap ke arah danau dengan senyum samar. Tidur tidak diperlukan untukku. Jawaban itu membuat bulu kuduk Sigit meremang. Maksudnya apa ya, Mas? Tanyanya mencoba mengendalikan gemetar dalam suaranya. Arman menghela nafas seperti seseorang yang hendak melepaskan rahasia besar. Sigit, ada hal yang gak bisa dijelaskan dengan logika. Aku tahu kalian merasa aku aneh sejak awal, dan itu bukan tanpa alasan. Sigit semakin tegang. Kamu ini sebenarnya siapa? Arman tersenyum kecil, tapi kali ini senyum itu terasa dingin. Aku bukan seperti kalian. Aku sudah lama di sini, di gunung ini. Lebih lama dari yang bisa kau bayangkan. Sigit mundur selangkah, matanya melebar. Apa maksudmu, Mas? Jangan bercanda. Arman berdiri perlahan, tubuhnya tampak lebih tinggi dari sebelumnya, dan aura gelap yang mengelilinginya. Namaku bukan Arman. Itu hanya nama yang aku gunakan untuk memudahkan kalian menerima kehadiranku. Aku bagian dari gunung ini, penjaga yang sudah ada bahkan sebelum kalian tahu. Sigit terdiam, nafasnya terputus-putus. Jadi, kamu bukan manusia? Arman mengangguk. Aku pernah jadi manusia, dulu sekali. Tapi perjalanan membawaku ke sini, dan kini aku adalah bagian dari gunung ini. Aku tidak berniat menyakiti kalian, tapi setiap orang yang datang ke tempat ini membawa sesuatu kekuatan, ambisi, dosa. Itu yang seringkali menjadi beban mereka sendiri. Sigit berusaha keras mengumpulkan keberanian untuk bertanya. Terus, kenapa kamu ikut sama kami? Karena kalian menarik perhatian. Ada sesuatu pada diri kalian, terutama kamu, Sigit. Kamu membawa beban yang terlalu berat. Gunung ini menyukai mereka yang seperti itu. Sigit merasa tubuhnya semakin dingin, tapi bukan karena angin malam. Dia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat. Apa yang akan kamu lakukan pada kami? Ucap Sigit. Arman menggeleng pelan. Aku gak akan melakukan apa-apa. Aku hanya mengamati. Tapi ingat, gunung ini tidak selalu menerima tamunya dengan tangan terbuka. Jika kalian tidak menghormatinya, gunung ini akan mengambil sesuatu darimu. Sebelum Sigit sempat berkata apa-apa, Arman mulai melangkah menuju kabut di tepi danau. Tubuhnya perlahan memudar, seperti larut dalam udara malam. Sigit terdiam di tempat, tidak mampu berkata apa-apa. Ketika akhirnya dia kembali ke tenda, tubuhnya gemetar hebat. Namun dia memutuskan untuk tidak membangunkan yang lain.
Pagi harinya ketika mereka bersiap melanjutkan perjalanan, Arman sudah tidak ada. Hanya ada jejak kaki samar di dekat danau. Yang entah kenapa langkah kaki itu berhenti begitu saja di tepi air. Sigit memilih untuk diam, tapi dalam hati dia tahu pertemuan mereka dengan Arman bukanlah suatu kebetulan dan rahasia itu akan terus menghantui-nya. Pagi itu kabut tebal menyelimuti Ranukumbolo. Suasana sunyi hanya diiringi gemerisik angin yang menari di permukaan air danau. Sigit duduk di depan tenda, matanya sembab setelah semalam hampir tanpa tidur. Andi, Didi, dan Wahyu keluar satu persatu. Tampak bingung melihat Sigit yang sedang memandangi danau dengan tatapan kosong. Ada apa, Git? Tanya Andi sambil merenggangkan tubuh. Sigit menghela nafas panjang, kemudian berkata dengan suara pelan. Aku harus cerita sesuatu tentang Arman. Ketiganya saling pandang, lalu duduk melingkar di depan Sigit. Semalam aku bangun dan melihat dia ada di tepi danau. Mulai Sigit dengan nada berat. Dia bilang sesuatu yang gak masuk akal pokoknya. Wahyu menyandarkan punggungnya ke tenda. Apa maksudmu, Git? Emang dia bilang apa? Sigit menelan ludah, berusaha mengumpulkan keberanian. Dia bilang dia bukan manusia. Dia sebagian dari gunung ini, penjaga atau semacam itulah. Katanya dia udah lama ada di sini. Didi tertawa kecil meskipun canggung. Mungkin itu cuma kebawa mimpi, Git. Kita semua capek dan tempat ini emang bikin suasana jadi seram. Andi yang biasanya lebih skeptis justru menatap serius. Tapi aku semalam mimpi ketemu juga lo sama dia. Katanya perlahan. Semua terdiam memperhatikan Andi yang kini terlihat pucat. Aku mimpi dia itu duduk di sini, di depan danau. Lanjut Andi, menunjuk ke sebuah batu besar. Dia bilang dia pernah mendaki gunung ini bertahun-tahun lalu, tapi gak pernah pulang. Dia meninggal di sini. Aku kira itu cuma bunga tidur. Sigit langsung menegakkan punggungnya. Bilang apa dia? Kenapa dia meninggal? Andi mengangguk pelan. Dia bilang dia tertimpa batu saat akan melakukan perjalanan menuju ke puncak Mahameru. Dia jatuh dan mayatnya segera ditemukan. Jadi, kamu bilang dia itu arwah? Sela Wahyu, nada skeptis dalam suaranya mulai memudar. Andi mengangguk, wajahnya tegang. Aku gak tahu pasti sih, tapi kalau dipikir-pikir, dari awal ada yang aneh sama dia. Petugas pos aja gak lihat dia kan? Dan kamu ingat gak semalam? Dia gak pernah makan atau minum. Kita semua lihat itu kan? Didi menelan ludah, tubuhnya mulai gemetar. Tapi kalau dia memang bukan manusia, kenapa dia gak nyakitin kita? Sigit menjawab dengan nada pelan. Dia bilang dia gak berniat nyakitin kita, tapi dia bilang sesuatu tentang gunung ini. Bahwa gunung ini akan mengambil sesuatu dari siapa saja yang tidak menghormatinya. Semua terdiam, mencerna kata-kata Sigit. Wahyu berdiri dan berjalan ke arah batu besar di tepi danau, tempat Arman terakhir kali terlihat. Yuk, mau kemana? Teriak Didi, tapi Wahyu mengangkat tangan meminta mereka tetap di tempat. Wahyu menunduk, memperhatikan jejak samar yang menuju ke tepi air. Jejak itu berhenti begitu saja, seolah-olah orang yang meninggalkannya lenyap begitu saja ke dalam kabut. Guys! Teriak Wahyu dari kejauhan, suaranya terdengar gemetar. Ini jejaknya, tapi gak ada kelanjutannya. Dia benar-benar hilang di sini. Mereka segera menyusul Wahyu. Saat melihat jejak itu, tubuh mereka merinding. Kabut di sekitar danau tiba-tiba terasa lebih dingin dan berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Kalau dia memang arwah,
Kenapa dia ikut kita? Tanya Didi dengan pelan, suaranya hampir tak terdengar. Andi menggeleng pelan. Mungkin dia hanya ingin memastikan kita aman. Atau mungkin... Dia menggantungkan kalimatnya, tidak sanggup melanjutkan. Jangan-jangan dia cuma memperingatkan kita. Tambah Sigit, mengingat kata-kata Arman tentang gunung ini yang mengambil sesuatu. Mereka berdiri di sana cukup lama, membiarkan keheningan membalut mereka. Namun, satu hal yang pasti tentang Arman, siapapun dia telah meninggalkan bekas yang tidak akan pernah mereka lupakan. Setelah hening beberapa saat, Didi akhirnya berkata, "Jadi gimana nih? Kita lanjut naik atau balik pulang aja?" Sigit memandang jauh ke arah danau, lalu berbalik menatap teman-temannya. "Kita lanjut, tapi kali ini kita harus lebih hati-hati. Kita harus hormati penunggu gunung ini." Dan dengan itu, mereka mengemasi perlengkapan dan melanjutkan perjalanan ke atas. Namun, dalam hati mereka tahu bahwa pengalaman ini hanyalah awal dari misteri yang lebih besar yang menanti di Gunung Semeru. Pagi itu matahari mulai menampakkan diri di balik kabut tebal Ranukumbolo. Angin dingin masih menyapa tubuh mereka. Namun, keindahan danau yang memantulkan cahaya pagi membuat suasana sedikit lebih hangat. "Udahlah, kita fokus saja ke perjalanan," ujar Andi, memecah keheningan setelah sarapan sederhana. "Lupain aja soal Arman. Kalau kita terus pikirin, kita nggak akan bisa nikmatin perjalanan ini," lanjut Andi. Didi dan Wahyu mengangguk setuju, sementara Sigit, meski wajahnya masih terlihat cemas, akhirnya dia mengiyakan. "Oke, kita lanjut aja ke Kalimati. Jangan bahas dia lagi." Setelah berkemas, mereka memulai perjalanan menuju ke Kalimati. Jalur menanjak membawa perjalanan mereka melewati pepohonan rindang dan padang rumput yang luas. Tawa kecil mulai terdengar dari mereka, mencoba mencairkan suasana tegang yang sempat menyelimuti. Matahari sudah berada di atas kepala saat mereka tiba di area Jambangan. Sebuah area terbuka yang indah dengan padang bunga edelweiss yang tersebar di sekelilingnya. Di kejauhan, puncak Mahameru terlihat megah, seperti menggoda para pendaki untuk segera mendekat. "Gila, ini keren banget di sini," gumam Didi sambil menatap sekeliling. Dia mengeluarkan ponselnya mencoba mengambil foto, meskipun sinyal sama sekali tidak ada. Namun, Sigit tiba-tiba menghentikan langkahnya. Matanya terpaku ke arah pepohonan di sisi kanan jalur. Dia memincingkan mata, memastikan apa yang sedang dilihatnya itu. Di antara pepohonan itu, dia melihat beberapa gubuk kecil dan rumah-rumah yang tampak tua. Dindingnya terbuat dari kayu lapuk dengan atap jerami yang sudah dipenuhi lumut. Di sekitar gubuk itu, ada beberapa orang berpakaian tradisional Jawa. Mereka berjalan mondar-mandir seolah sedang sibuk dengan urusan mereka. "Kalian lihat itu?" tanya Sigit, suaranya sedikit gemetar. Andi, Didi, dan Wahyu menoleh ke arah yang ditunjuk Sigit. Namun wajah mereka kebingungan. "Lihat apa, Git?" tanya Andi. "Itu di antara pohon-pohon ada gubuk dan rumah kecil," kata Sigit lagi, dan kali ini lebih keras. Wahyu menggeleng sambil tertawa kecil. "Git, nggak ada apa-apa di sana. Hanya ada pohon dan rumput. Kamu capek ya?" Sigit mengerutkan kening. "Gak mungkin. Itu jelas ada di sana. Bahkan ada orang-orangnya." Andi mencoba menenangkan. "Mungkin kamu cuma berhalusinasi. Udara tipis kadang bikin otak main-main. Jangan terlalu dipikirin." Namun, Sigit tidak bisa mengabaikan apa yang dilihatnya. Dia melangkah mendekati area tersebut, meskipun teman-temannya memanggilnya untuk berhenti. Saat semakin dekat,
Salah satu orang dari gubuk itu seorang pria tua berambut putih panjang. Dia menoleh ke arahnya. Pria itu menatap Sigit dengan tatapan tajam, namun tenang, seolah menyadari bahwa Sigit bisa melihat mereka. "Kamu bisa melihat kami, Nak?" Tanya pria itu dengan pelan, namun suaranya terdengar jelas di telinga Sigit, seperti berbisik langsung di telinganya. Sigit mengangguk, tubuhnya gemetar. Iya, siapa kalian? Pria itu tersenyum tipis. "Kami adalah penjaga tempat ini. Tidak semua orang bisa melihat kami. Tapi ingatlah, kamu harus menghormati gunung ini dan segala isinya." Kenapa hanya aku yang bisa melihat? Tanya Sigit dengan suara bergetar. "Itu bukan kebetulan." Jawab pria itu sebelum berbalik masuk ke dalam gubuknya. Dalam sekejap, gubuk dan orang-orang itu lenyap begitu saja, seperti ditiup angin. Sigit, ngapain di sana? Cepat kesini. Teriak Andi dari kejauhan. Sigit menoleh, nafasnya tersengal. Dia kembali ke teman-temannya dengan langkah berat. Wajahnya pucat. Ada apa, Git? Tanya Didi penasaran. Percaya atau enggak, aku baru saja ngomong sama orang. Gak tahu sih, pokoknya ada sesuatu di sana. Jawab Sigit dengan lirih. Mereka bilang mereka penjaga tempat ini. Lanjutnya. Wahyu menepuk bau Sigit, mencoba mencairkan suasana. Udahlah, Git, jangan terlalu dipikirin. Mungkin kamu terlalu capek. Ayo kita jalan lagi. Namun, dalam hati Sigit ia tahu apa yang dilihatnya itu nyata. Gunung ini menyimpan banyak rahasia, dan dia baru saja menyaksikan sebagian kecil dari misterinya. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka akhirnya tiba di Kalimati. Tempat ini terasa sunyi, hanya suara angin dan gemerisik daun. Mereka segera mendirikan tenda di area yang sudah ditentukan, mencoba beristirahat setelah perjalanan panjang. Malam itu, udara dingin Kalimati semakin menusuk, memaksa mereka berlindung di dalam kantong tidur masing-masing. Api unggun yang tadi menyala perlahan padam, menyisakan bara kecil yang nyaris tidak terlihat. Andi yang biasanya cepat terlelap, malam itu merasa gelisah. Entah karena apa, dia sulit memejamkan mata. Namun akhirnya, dia tertidur juga, meski tidurnya terasa tidak nyaman. Di dalam tidur, Andi mendapati dirinya sedang berada di tengah padang Edelweiss. Segalanya terasa asing, tapi sekaligus akrab. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga yang khas. Tiba-tiba, dari kejauhan dia melihat sosok yang dikenalnya. Arman? Panggil Andi setengah tidak percaya. Sosok itu mendekat, menampakkan wajah yang tidak asing lagi. Namun, wajah Arman terlihat berbeda, lebih pucat dan matanya menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Andi, dengarkan aku baik-baik. Ujar Arman dengan suara tenang, tapi penuh kewaspadaan. Arman, ini benar-benar kamu? Apa yang terjadi? Kamu kemana aja? Arman menggeleng. Tidak ada waktu untuk penjelasan panjang. Aku datang untuk memperingatkanmu. Kamu harus menjaga Sigit. Jangan sampai dia lengah. Kenapa? Apa yang terjadi dengan Sigit? Ada sesuatu dalam dirinya yang disukai bangsa jin di tempat ini. Aku tidak tahu pastinya apa, tapi itu menarik perhatian mereka. Kalau kalian tidak hati-hati, mereka bisa membawanya, bahkan mungkin lebih buruk. Jawab Arman dengan nada serius. Andi tercengang. Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa melindunginya? Arman menatap Andi dengan tajam. Tetap dekat dengannya. Jangan biarkan dia sendirian, terutama malam ini. Dan ingat,
Jangan sampai dia menanggapi panggilan atau suara yang tidak kalian kenali. Sebelum Andi sempat bertanya lebih jauh, Arman perlahan menghilang, seperti disapu oleh angin malam. Andi mencoba mengejarnya, namun tubuhnya terasa berat, seperti diikat oleh sesuatu yang tidak terlihat. Andi terbangun dengan nafas yang memburu. Matanya segera melilik sekeliling tenda. Wahyu dan Didi masih tertidur lelap, sementara Sigit tampak gelisah dalam tidurnya. Dia duduk diam, mencoba mencerna mimpi itu. Apakah itu hanya bunga tidur, ataukah itu benar-benar pesan dari Arman? Namun, satu hal yang pasti, malam ini dia tidak akan membiarkan Sigit sendirian. Sesuatu di gunung ini terasa berbeda dan Andi merasa mereka sedang diawasi. Dia merapatkan jaketnya dan duduk bersandar di dinding tenda. Matanya mengawasi setiap gerakan Sigit. Malam itu, dia memilih untuk berjaga mengingat pesan dalam mimpinya. Malam itu berlalu tanpa insiden serius. Meskipun suasana tetap mencekam, Sigit sempat terbangun beberapa kali karena mual dan pusing. Namun, setelah diberi air hangat oleh Andi, kondisinya berangsur membaik. Meski begitu, Andi tidak pernah benar-benar melepas kewaspadaannya. Pesan Arman dalam mimpinya terus terngiang di benaknya. Ketika pagi tiba, matahari menyusup perlahan di balik bukit, memberi sedikit kehangatan di Kalimati. Mereka semua berkumpul untuk sarapan sederhana, mencoba memulihkan tenaga sebelum kembali berjalan turun. Sigit, gimana? Masih pusing? Tanya Wahyu sambil menyeruput teh hangatnya. Sigit mengangguk pelan. Iya sedikit, tapi aku masih bisa jalan kok, jangan khawatir. Jawabnya, namun Andi memotongnya dengan suara tegas. Kita nggak bisa menganggap enteng. Aku mimpi aneh semalam, dan aku rasa kita harus lebih hati-hati. Aku bilang ke kalian sekarang, jangan biarkan Sigit sendirian, apapun yang terjadi. Wahyu mengernyit. Mimpi? Mimpi tentang apa? Andi ragu sejenak, lalu memutuskan untuk menceritakan mimpinya tentang Arman. Dia bilang Sigit menarik perhatian sesuatu di gunung ini. Kita harus jagain dia sampai benar-benar keluar dari sini. Didi tertawa kecil, meski nadanya terdengar gugup. Kamu serius, Di? Ini cuma mimpi kan? Bisa aja itu cuma imajinasimu. Terserah kalian mau percaya atau enggak. Balas Andi, tatapannya serius. Tapi aku gak akan ambil resiko. Lebih baik waspada daripada menyesal. Lanjut Andi. Akhirnya, mereka semua sepakat untuk menjaga Sigit selama perjalanan turun. Tepat pukul 9 pagi, mereka mulai meninggalkan Kalimati, berjalan menuju ke Ranukumbolo. Kabut tipis mulai turun saat mereka mendekati area Jambangan. Meski matahari sudah tinggi, suasana tetap terasa dingin dan lembab. Sigit yang berjalan di tengah rombongan tampak mulai kehilangan semangat. Langkahnya melambat dan seringkali dia memegang kepalanya. Andi langsung mendekat. Git, kamu baik-baik aja? Sigit mengangguk lemah. Iya, cuma sedikit pusing lagi. Mungkin karena kelelahan. Wahyu yang berjalan di depan berhenti dan menoleh. Kalau gitu kita istirahat sebentar. Jangan dipaksa. Mereka menemukan batu besar di tepi jalur pendakian dan duduk di sana untuk beristirahat. Andi tetap mengawasi Sigit dengan cermat, sementara Didi mengambil termos dan menuangkan teh untuk mereka semua. Namun, di saat mereka mencoba bersantai, Sigit tiba-tiba memandang ke arah hutan di sebelah kanan jalur. Wajahnya terlihat kosong, seolah sedang mendengar sesuatu. Sigit, kamu lihat apa? Tanya Didi mengerutkan dahi. Sigit tidak menjawab. Dia bangkit perlahan, melangkah menuju hutan. Git, tunggu Git, kamu mau kemana?
Andi langsung menarik lengan Sigit. Ada suara yang memanggilku. Jawab Sigit dengan pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Wahyu dan Didi langsung berdiri, wajah mereka tegang. Kita nggak boleh biarkan dia masuk ke sana, kata Wahyu dengan nada panik. Andi mengguncang bahu Sigit. Sigit, dengar aku. Hei Git, jangan ikuti suara apapun. Itu bukan manusia. Fokus pada kami aja. Sigit tersentak, matanya berkedip beberapa kali sebelum akhirnya dia sadar. Dia memandang Andi dengan wajah bingung. Apa yang terjadi? Aku tadi kenapa? Kamu hampir masuk ke hutan. Jangan dengarkan suara itu, ujar Andi dengan tegas. Sigit mengangguk pelan meski wajahnya terlihat pucat. Mereka semua kembali ke jalur, menjaga formasi dengan Sigit selalu di tengah. Sepanjang perjalanan menuju Ranukumbolo, mereka semakin waspada. Meski suasana tampak tenang, ada perasaan berat yang menggantung di udara, seolah-olah mereka sedang diwaspadai. Andi, Wahyu, dan Didi memastikan Sigit agar tidak pernah jauh dari pandangan mereka. Melangkah bersama hingga akhirnya mereka tiba kembali di tepi danau Ranukumbolo. Saat mereka mendirikan tenda untuk istirahat siang, suasana sedikit mencair. Meski kelelahan, mereka semua merasa lega karena berhasil keluar dari Kalimati tanpa insiden besar. Namun, di dalam hati mereka peringatan tentang Sigit tetap membayangi. Siang itu mereka sepakat untuk lebih memperhatikan, memastikan Sigit aman sampai perjalanan mereka benar-benar berakhir. Setelah istirahat cukup lama di Ranukumbolo, rombongan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun menuju ke Ranupani. Waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang dan mereka ingin memastikan sampai di bawah sebelum gelap. Meski lelah, mereka berusaha menjaga semangat, terutama demi Sigit yang kondisinya sudah jauh lebih baik meski masih sedikit lemah. Langkah demi langkah, mereka menuruni jalur pendakian. Kabut tipis kembali menyelimuti, memberikan suasana tenang sekaligus misterius. Suara alam seperti kicauan burung dan deru angin menjadi pengiring perjalanan mereka. Namun, di tengah perjalanan sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wahyu yang berjalan di paling depan tiba-tiba berhenti. Wajahnya tegang, matanya terpaku pada sosok di kejauhan. Hei, itu Arman bukan? Ucap Wahyu dengan suara bergetar. Semua menoleh ke arah yang ditunjuk Wahyu. Dan benar saja, di kejauhan berdiri sosok yang mereka kenal sebagai Arman. Sosoknya tampak seperti terakhir kali mereka melihatnya, mengenakan jaket hitam dengan ransel di punggungnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak lebih tenang dan bersinar. Dia bukan manusia lagi, bisik Didi, suaranya nyaris tidak terdengar. Rasa takut dan panik mulai merayap ke dalam hati mereka. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Arman mengangkat tangannya perlahan, memberikan isyarat seperti meminta mereka untuk tenang. Senyum tipis tersungging di wajahnya dan senyuman itu menenangkan. Arman tidak mendekat atau berbicara, dia hanya berdiri di sana memperhatikan mereka. Lalu, dia mengangguk sekali sebelum akhirnya perlahan menghilang di balik kabut. Andi menelan ludah, berusaha menguasai dirinya. Aku rasa dia cuma ingin mastiin kita sampai dengan selamat. Mereka mengangguk setuju, meski hati mereka masih diliputi berbagai emosi. Rasa takut perlahan tergantikan oleh rasa haru. Langit mulai berwarna jingga saat mereka akhirnya tiba di Ranupani. Perjalanan panjang dan penuh misteri itu akhirnya berakhir.
Mereka duduk di sebuah bangku kayu di dekat pos pendakian, mencoba memulihkan tenaga sambil menikmati udara segar. Setelah beberapa menit, Andi mengusulkan sesuatu. Sebelum kita benar-benar pergi, aku rasa kita harus melakukan sesuatu untuk Arman. Seperti apa? Tanya Sigit, wajahnya masih tampak lelah. Kita berdoa buat dia. Kita harus berterima kasih karena dia udah mau nemani sepanjang perjalanan kita, bahkan setelah dia pergi. Semua setuju. Mereka berkumpul dalam lingkaran kecil, menundukkan kepala dan berdoa dalam hening. Dalam doa mereka, masing-masing mengucapkan terima kasih kepada Arman, berharap dia menemukan kedamaian di alam lain. Terima kasih, Man. Ucap Wahyu pelan setelah doa selesai. Kami gak akan melupakanmu. Lanjutnya. Sore itu di Ranupani, meski lelah dan penuh dengan pengalaman yang tidak biasa, mereka merasa lega dan bersyukur. Perjalanan ini tidak hanya meninggalkan kenangan tentang keindahan alam, tapi juga pelajaran tentang persahabatan, keberanian, dan keikhlasan. Nah, itu tadi adalah sebuah kisah horor yang bisa aku sajikan ke kalian semua. Buat yang masih stay, aku ucapin terima kasih dan tunggu kisah horor selanjutnya.